kalau tidak maksimal kita tangani hari ini kan dampaknya semakin parah lagi. Ya kan? Maka oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah pusat agar penanganannya bisa maksimal. Saya pikir pemerintah pusat tidak punya pilihan lain, kecuali harus menetapkan banjir Sumatera dan Aceh ini adalah menjadi bencana nasional. Bencana nasional. Kalau tidak akan ditangani. Ada daerah-daerah tertentu karena tidak ada akses bantuan, mereka di sana sudah makan pisang di sana. Makan pisang. Nah, ini pisang, saya pikir pisang-pisang mentah itu pisang mentah itu dibagi kepada masyarakat untuk sekedar bisa bertahan hidup. Indonesia berduka. Seminggu sudah banjir bandang melanda wilayah Sumatera. Lebih dari 600 korban jiwa hanyut terbawa gelombang banjir bandang ini. Jutaan orang mengungsi, kehilangan rumahnya, kehilangan segalanya. Ini menjadi bencana yang sangat menyedihkan kita semuanya. Meskipun hingga saat ini, seminggu sudah banjir bandang melanda, pemerintah belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Apa yang sebenarnya terjadi di Sumatera, wilayah Aceh dan sekitarnya, dan langkah-langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk setidaknya meminimalisir dampak dari banjir bandang ini. Bersama saya telah hadir anggota fraksi PKB DPR RI Komisi 5 dari daerah pemilihan Aceh, Bapak Imrawan. Assalamualaikum Pak Imrawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Iwan? Ini kabar duka bagi kita semuanya, tapi gimana? Sudah ke lokasi banjir dan mungkin di daerah Pak Imrawan sendiri seperti apa? Aceh ya? Iya, saya beberapa waktu yang lalu sudah mencoba untuk turun ke titik-titik terjadi bencana. Karena bencana banjir ini kan dampaknya hampir di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Belum semua kabupaten yang bisa kita datangi karena tidak ada akses jalan. Terputus. Saya melihat ya banjir. Ini terputusnya seperti apa? Benar-benar nggak bisa dilewati? Benar-benar nggak bisa. Terputusnya parah dan titiknya banyak. Itu rata-rata jalan nasional, terutama di daerah pantai timur utara ini, kemudian bagian tengah. Itu saya pikir kerusakan jalan nasionalnya hampir mencapai 70%. 70%. Kemarin Gubernur Aceh sampai tidak bisa berkata-kata, menangis karena ternyata banyak desa, tidak hanya rumah, desa yang tidak ada jejaknya. Memang seperti itu Pak? Ya, seperti itu. Karena kan dia jalan nasional terputus tidak hanya karena ditimbuni longsor, tetapi banyak badan jalannya yang hanyut. Sudah ke bawah arus sehingga tidak punya badan jalan lagi. Itu termasuk benar ada desa yang memang hilang sama sekali gitu. Jadi begini, Aceh itu kan ada dua secara geografis ada dua. Kemudian yang sumber banjir ini kan dari daerah pegunungan terutamanya. Itu ada bagian tengah, ada Bener Meriah. Kemudian ada Aceh Tenggara, kemudian Gailwes, Aceh Tengah. Ini adalah bagian-bagian tengah adalah daerah pegunungan. Jadi di daerah pegunungan ini, itu sepanjang pemukiman yang ada di daerah aliran sungai, itu tergerus habis itulah. Itu nyaris tidak ada yang tinggal. Rumahnya hanyut, kemudian ya wilayah pertanian, ternak-ternaknya itu pada hangus semua. Kemudian sepanjang daerah aliran sungai ini, berapa ada jembatan? Kalau ada 5 jembatan, 5 jembatan lenyap semua. Kalau ada 10, lenyap semua. Jembatannya. Artinya terus ini bagaimana? Sejauh ini misalnya akses bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak itu seperti apa? Ya, sampai hari ini kan terutama seperti Gailwes misalnya kan, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan daerah-daerah kabupaten lainnya. Itu masih banyak kabupaten yang belum bisa diakses lewat darat. Maka hari ini kan dari pihak pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB ya, saya lihat untuk mendistribusikan logistik ini masih menggunakan pesawat helikopter. Pesawat helikopter untuk menjatuhkan bantuan ke titik-titik yang terisolir lah. Nah, tapi saya melihat kan ini kan sangat tidak maksimal. Kalau hanya bantuan diantar oleh pesawat helikopter kemudian jumlah terbatas.
Sementara jumlah pengungsi, jumlah masyarakat yang harus dikasih makan itu banyak. Ini Saya kan bisa bacakan data terakhir, terupdate per hari ini, Selasa ya. Iya. Per Selasa ini, Selasa siang ini, jumlah korban meninggal 631 jiwa, jumlah korban hilang masih 472, jumlah korban terluka atau jumlah luka 2.600, jumlah korban terdampak 3,2 juta dan yang mengungsi mencapai 1 juta. 1 juta. Ya. Ini jumlah tentu akan terus bertambah karena termasuk misalnya korban jiwa yang sekarang belum ditemukan juga sekitar hampir 500-an. Ini yang terdeteksi oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional saja gitu. Artinya masih mungkin ada yang belum terdeteksi kan begitu Pak? Ya, makanya kita berharap begini ya. Ini kan sudah hampir semua kabupaten, terutama kabupaten yang terdampak banjir ini yang kena itu parah. Itu kan semua sudah angkat bendera. Sudah angkat bendera putih bahwa sudah menyatakan bahwa kami tidak siap. Ini pernyataan resmi dari beberapa bupati. Bupati ya. Kemudian pemerintah Aceh juga sudah menyatakan ini bencana Aceh. Bencana Aceh. Bencana Aceh. Ini Pemprov ya? Pemprov. Pemprov. Ya kita berharap karena ini kondisinya sudah semakin parah. Kalau tidak maksimal kita tangani hari ini kan dampaknya semakin parah lagi. Ya kan? Maka oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah pusat agar penanganannya bisa maksimal. Saya pikir pemerintah pusat tidak punya pilihan lain kecuali harus menetapkan banjir Sumatera dan Aceh ini adalah menjadi bencana nasional. Bencana nasional. Nah, kalau tidak akan ditertangani. Katakanlah hari ini yang saya lihat itu baru ada action di lapangan. Itu yang jalan-jalan nasional. Karena itu mungkin anggarannya dari Kementerian PU, mungkin anggaran tersedia kan. Tapi yang rusak ini kan tidak hanya jalan-jalan nasional. Jalan provinsi, jalan kabupaten itu sampai hari ini belum tersentuh. Kenapa? Karena memang daerah tidak punya anggaran. Dari sisi korban jiwa sendiri kan per hari ini sudah 631. Iya, saya pikir angka yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan yang hilang masih banyak. Yang hilang masih banyak. Potensi terus kerusakan infrastruktur luar di semuanya biasa. gitu. Artinya memang PKB dalam hal ini Pak Irmawan sebagai legislator dari Aceh memang menyuarakan agar sudah saatnya tidak perlu menunggu lebih. Kita meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, dengan kerendahan hati, mohon agar bencana ini bisa dijadikan bencana nasional. Saya pikir itu hanya solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Karena sampai hari ini dampak daripada banjir ini hari ini kan masih banyak yang hilang juga belum ditemukan. Kemudian ini sudah mulai daerah-daerah tertentu sudah ada yang kelaparan. Kemudian penyakit sudah timbul penyakit. Karena sudah seminggu ya? Sudah seminggu. Sampai sehari, coba bayangkanlah, sudah 1 minggu belum ada akses apapun yang sampai ke lapangan. Tadi kalau seperti yang kemarin ada beredar itu fakta itu. Ada daerah-daerah tertentu karena tidak ada akses bantuan mereka di sana sudah makan pisang di sana. Makan pisang. Nah, ini pisang maksudnya pisang-pisang mentah itu ya? Pisang mentah itu dibagi kepada masyarakat untuk sekedar bisa bertahan hidup. Jadi saya pikir ini kan sudah sangat luar biasa. Saya pikir tidak ada syarat yang tidak terpenuhi agar ini bisa ditetapkan menjadi bencana nasional. Baik dari sisi jumlah korban, kerusakannya, kemudian secara masif. Dan ini masih akan terus berlanjut karena curah hujan kan masih terjadi begitu ya. Karena kan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan ada secara geografis ada 2 zona yang berbeda sebenarnya. Satu ada daerah pesisir, itu ada aliran sungai yang di bawah. Kemudian di hulu sumber banjirnya. Ini sama-sama parah ini. Yang di hulu juga kan aliran deras, itu sepanjang sungai itu habis semua. Kemudian yang di hilir juga yang di bibir pantai, ketika turun hujan air gunung, kemudian bentrok dengan air pasang laut. Sehingga terjadi meluapan tinggi. Makanya dampaknya di daerah pesisir juga sangat luar biasa. Itu banjir itu bisa mencapai 2 meter, 3 meter. Semua rumah akan tenggelam di daerah pesisir juga. 2 meter, 3 meter? 2 meter, 3 meter ini ada kondisinya. Tsunami darat ini? Tsunami darat, ya. Makanya seperti yang kita pahami di Aceh itu ini tsunami kedua sebenarnya. Tsunami kedua di Aceh? Di Aceh, ya. Kalau kita dulu ingat tsunami Aceh yang begitu luar biasa gitu. Ini tsunami kedua Tsunami kedua. Karena memang dari sisi jumlah dan tingkat kerusakannya yang sangat luar biasa sangat dahsyat ya. Artinya pemerintah tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Karena kan semakin lambat pemerintah pusat menetapkan ini menjadi bencana nasional, itu semakin rumit untuk penanganannya di lapangan. Karena korban berjatuhan terus, ya kan. Hari ini sudah terjadi problem lain lagi lah. BBM sudah langka. Jadi semua listrik sudah pada padam semua. Bantuan tidak tersalurkan dengan proper, dengan mencukupi gitu ya.
Jadi maka kita berharap ya tidak ada pilihan lain lah. Kita berharap kepada pemerintah pusat agar ditetapkan ini sebagai bencana Para nasional. kepala daerah sudah Kepala daerah sudah putih. beberapa kali menyatakan Menyerah. sudah angkat bendera putih bahwa kami tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan kami ini. Konon lagi untuk perbaikan ke depan. Nah, jadi kalau jalan nasional oke lah, sekarang sudah mulai penanganan. Tapi kan ya dengan diperbaiki jalan nasional kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten tidak diperbaiki kan juga tidak bisa akses ke daerah juga. Sementara daerah tidak punya anggaran untuk itu. Pak Irmawan, badai atau bencana banjir bandang di Sumatera ini kan memang mengagetkan semuanya. Kemarin ada pernyataan mulai dari Mendagri, BNPB, ini terkaget-kaget dengan badai yang luar biasa ini gitu ya. Yeah. Yang dampak kerusakannya juga luar biasa. Terlepas dari hujan curah hujan yang begitu dahsyat. Konon saya baca berita itu ini ibarat curah hujan sebulan ditumpahkan dalam sehari. Yeah. Terlepas dari kondisi itu yang memang ketika curah hujan deras kan kita nggak bisa mengantisipasi begitu. Tapi ada yang membuat kerusakan ini semakin parah adalah kondisi deforestasi atau penebangan hutan yang luar biasa di wilayah Sumatera. Saya ada data yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Ini deforestasi di wilayah Sumatera itu begitu masif. Saya bacakan di Aceh. Ini mulai tahun hingga tahun 2020 ini sekitar 56% wilayah provinsi ini masih berupa hutan alam. Namun kompilasi data kemudian mulai 1990 sampai 2020 ini 700.000 hektar hutan yang di wilayah Aceh itu yang sudah ditebang gitu. Sudah ditebang, ya. Ditebang. Begitu juga di Sumatera Utara. Tutupan hutan ini tinggal 29% luasnya di 2020. Di Sumatera Barat begitu. Artinya deforestasi ini luar biasa. Apa yang bisa Pak Irmawan sampaikan dari kondisi yang luar biasa? Kalau Gus Muhaimin, Ketum PKB yang juga Menko PM kemarin itu menyebut bahwa sekarang ini kalau kita lihat kondisi di Sumatera ini sudah benar-benar dalam bentuk kiamat. Yeah. Bukan akan, tapi sudah dalam kiamat ya. Apa yang Pak Irmawan bisa... Ya, saya melihat kan kejadian ini kan memang tidak terlepas dari faktor manusianya juga ya. Karena ketidakdisiplinan, kemudian terjadinya penebangan-penebangan liar kan. Meskipun sebenarnya di Aceh itu kan sebagian besar kawasan-kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan juga ada perambahan-perambahan liar lah. Ya kan, termasuk di Sumatera Utara, di Padang juga demikian. Tapi kan ya kita setuju lah itu. Tapi saya pikir kan untuk kondisi hari ini kan kita fokus dulu lah. Bagaimana ini kan ya? kemanusiaan nih. Soal nanti siapa salah kita juga ya kepingin juga seperti itu. Udah biar ada efek jerahnya. Udah kalau ada perusahaan, kalau ada perorangan misalnya yang bertanggung jawab atas terjadinya banjir ini kan ada penebangan. Kan ini juga harus diberikan hukuman. Ada konsekuensinya lah. Tapi kalau hari ini kita berbicara soal hukuman kepada yang oknum-oknum ini kan saya pikir kan tidak etis lah. Karena masih ada soal lain. Soal lain. Artinya fokus yang kita harus diperhatikan adalah bagaimana penanganan korban, kemudian bagaimana pemulihan. Nah, itu masuk itu ya, di antara pemulihan adalah membangun infrastruktur yang rusak luar biasa ini ya. Karena kan kalau misalnya kita hari ini saling menyalahkan, ya kan, sementara di daerah itu ada beberapa titik daerah yang terisolir sampai hari ini sudah tidak makan, obat-obat sudah tidak ada, rumah sakit sudah padam semua karena tidak ada BBM. Saya pikir pemerintah pusat harus fokus ke sini dulu. Kemudian setelah itu baru bagaimana untuk memulihkan kembali secara normatifnya. Selain kebutuhan pokok misalnya makanan, apa hal-hal yang diperlukan oleh korban bencana di sana itu Pak Wirno? Ya paling penting itu makanan kebutuhan pokok lah ya, kebutuhan pokok. Karena ada beberapa daerah sampai hari ini tidak bisa diakses. Sementara kan persiapan logistik masyarakat di pedesaan itu kan terbatas. Terbatas lah. Kalau misalnya semakin lama ini tidak ada bantuan, ini kan semakin riskan. Hari ini aja, kalau kemarin ya, kalau hari ini kita lihat ada yang meninggal dunia karena korban banjir. Saya khawatir kalau penanganannya tidak maksimal, ke depan ini yang meninggal bukan hanya karena banjir, tetapi meninggal juga karena tidak makan. Dan itu akan berpotensi. Kenapa? Karena memang ada beberapa daerah sampai hari ini masih gelap. Rantai pasok putus ya. Jadi kalau tidak sigap kita, kalau tidak segera pemerintah dalam hal ini ambil alih cara penanganan ini, saya pikir ini korban jiwa ini semakin menambah. Kalau tadinya sudah ada data ya, korban jiwa karena terhanyut, tergerus banjir. Tapi ke depan nanti itu
akan muncul lagi korban jiwa karena mati kelaparan. Karena misalnya. kelaparan. Jadi ini kan sangat miris, sangat Jika tidak segera penanganannya, penanganan secara itulah maksimal. pentingnya kenapa bencana nasional Iya. itu menjadi perlu segera ditetapkan. Sampai hari ini obat-obatan seperti yang saya sampaikan tadi. Karena tidak bisa dipasok BBM ke sana, sehingga sumber energi listrik sudah pada padam. Rumah sakit juga banyak pasien-pasien hari ini. Kita bisa bayangkan lah bagaimana kalau rumah sakit itu tidak punya aliran listrik di sana. Ya. Pasti kan pasiennya juga semakin ini. Dan ini akan timbul gejolak sosial nantinya. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang khawatirkan ya. Ya, mumpung hari ini masih ada kesempatan kita untuk bisa menyelamatkan nyawa-nyawa saudara kita. Saya pikir ya marilah sama-sama kita untuk bergandeng tangan untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga semakin banyak masyarakat di Aceh atau di Sumatera yang bisa kita selamatkan. Secara khusus PKB Aceh sendiri apa yang sudah dilakukan? Mungkin ada nggak instruksi terhadap baik kader, pengurus, termasuk anggota DPRD setempat dari PKB, kontribusi yang sudah diberikan seperti apa Pak Irwan? Secara maksimal kita sudah berusaha ya. Kan ada daerah-daerah yang, karena begini, banyak ketua-ketua DPC kita juga, daerahnya itu tidak bisa diakses sampai hari ini. Oh. Nah, jadi kan kita paling hanya bisa koordinasi dengan daerah-daerah yang tidak terlalu parah dampak banjirnya. Kemudian kita salurkan sembako untuk disalurkan. Tapi kan itu kan hanya ke daerah-daerah tertentu yang hanya bisa ditempuh lewat darat. Sementara daerah-daerah yang perlu perhatian khusus ini kan daerah-daerah pedalaman yang sama sekali belum tersentuh. Tapi kita ya alhamdulillah lah kita PKB secara maksimal sudah menginstruksikan kepada semua pengurus, ke semua anggota praksi kita untuk berpartisipasi. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Bisa tenaga, kemudian apa yang bisa dilakukan lah. Dan itu sudah kita lakukan. Dan di beberapa titik kabupaten kita juga sudah membuat posko. Untuk menampung pengungsian, kemudian kita sudah distribusikan sembako-sembako ke daerah-daerah yang bisa kita sentuh. Tapi kan masih banyak daerah lain nih yang belum tersentuh sama sekali. Dengan ketua DPC-nya pun sampai hari ini ada beberapa ketua DPC kita belum bisa kontak. Nggak bisa dikontak. Seperti bagaimana kita mau memaksimalkan, kita juga belum tahu nih persis bagaimana kondisinya beliau seperti karena apa sampai hari ini sudah 1 minggu, kita belum bisa kontak langsung ke dia. Ada yang sampai segitu? Ada sampai segitunya. Itu di DPC mana? Termasuk di DPC Biren sampai hari ini kita belum bisa kontak. Kemudian di DPC Atih Teming dan ada beberapa lah. Aceh Tengah juga demikian. Ya, tapi kita secara maksimal ya dengan kemampuan yang kita miliki kita sudah berusaha lah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu untuk meringankan beban para masyarakat ini. Tapi kan kita punya keterbatasan. Terutama keterbatasan akses tadi kan. Kita kan yang bisa kita lakukan kan hanya akses dari darat. Sementara ini kan ada daerah-daerah tertentu itu harus diakses lewat udara. Gitu deh kira-kira. Artinya ini yang bisa melakukan banyak ini adalah bagaimana masyarakat Aceh atau terutama korban adalah berharap bagaimana pemerintah pusat ini bisa melakukan action lebih gitu ya, dan harus, cepat ya. Ya, harus action lebih dan cepat, segera. Nah, kalau tidak dipastikan korban jiwa akan bertambah. Dan korban itu bukan hanya karena korban banjir, tapi dipastikan korban kelaparan juga akan terjadi kalau tidak cepat kita segera tangani kondisi ini. Baik. Satu peristiwa yang memilukan kita semuanya. Tentu kita berharap, saya sendiri juga sangat sependapat dengan apa yang diharapkan oleh Pak Irmawan dan tentu warga Aceh semuanya bahwa 631 itu bukan angka yang kecil. Memang ada ketentuan-ketentuan tertentu secara aturan untuk menentukan menjadi bencana nasional. Tapi menurut Pak Irmawan sendiri kalau melihat di kondisi di lapangan memang sudah janganlah hanya terpaku pada aturan karena ini sudah kondisi extraordinary gitu. Iya benar. Sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Kondisi yang memilukan kita semuanya, kita tentu berharap agar apa yang terjadi di wilayah Sumatera ini segera reda dan segera tertangani dan memang kalau memang segera perlu ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga penanganan lebih ekstra gitu juga Pak ya. Iya. Karena kalau tidak segera ini kita selesaikan, ditangani oleh pemerintah pusat, ini kan akan terjadi gejolak-gejolak sosial juga. Hari ini juga sudah mulai kejadian. Sudah terjadi. Karena kayaknya namanya manusia lapar itu kan dia tidak tahan. Tidak tahan. Ya kan, pasti dia akan berontak dia. Hari ini kan sudah terjadi di beberapa daerah ada penjarahan-penjarahan, ya, kemarin ada swalayan yang dijarah gitu ya. Itu kan kita nggak bisa menyalahkan juga. Iya, karena mereka kelaparan kan. Maka saya pikir saya berharap sekali lagi kepada pemerintah pusat agar status bencana Aceh ini agar segeralah ditetapkan menjadi bencana nasional
sehingga pemerintah pusat bisa maksimal baik dalam penanggulangan bencana ini, kemudian untuk rehabilitasi ke depannya. Karena dipastikan daerah tidak punya anggaran, Mas. Daerah tidak kan punya fiskal daerah itu sangat rendah, Oke. sangat minim. Jadi kalau untuk kembali membangun infrastruktur yang hari ini rusak, dipastikan daerah tidak punya kemampuan itu. Jadi ini harus betul-betul diintervensi oleh pemerintah pusat agar daerah itu ke depan bisa pulih kembali. Kalau enggak ini hancur terus ini. Kalau korban yang di pengungsian seperti apa kondisinya, Pak? Ya, kalau pengungsian yang di apa namanya, yang Yang masih terjangkau yang aksesnya? terjangkau, saya pikir itu tidak ada problem. Kan itu kalau sekedar makan, obat-obatan sudah terdistribusikan. Tapi kan ini problemnya kan masih banyak. Daerah-daerah terisolir yang belum bisa diakses lewat darat. Lewat heli kan juga kita Terbatas. punya keterbatasan juga. Tidak semua titik-titik terisolir itu bisa diakses lewat heli juga. Tadi ada berita bahkan bantuan dari Malaysia justru yang sudah sampai. Ya, benar. Jangan sampai bantuan luar negeri lebih cepat daripada bantuan kita, kan kita malu gitu ya. Ya, tapi kita berkeyakinan lah. Oke. Pemerintah pusat kan punya cara, punya strategi dan punya kemampuan ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak mesti harus menunggu bantuan dari luar negeri dulu lah. Dan punya pengalaman Dan karena punya kita ini sudah pengalaman. berkali-kali Iya, hampir kita ini setiap kan, musim hujan ya, ini bencana pengalaman, banjir ya. atau banjir terjadi di berbagai Ya, daerah. seharusnya kan kita menyikapi bencana seperti ini kan sudah tidak asing lagi sebenarnya. Sudah paham lah ya. Jadi makanya reaksi cepat itu yang harus yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga penanganan ini bisa tertangani dengan baik sehingga tidak timbul gejolak-gejolak sosial lainnya. Oke, reaksi cepat diperlukan untuk penanganan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera dan harapan masyarakat Aceh agar pemerintah pusat bisa lebih total menangani banjir dan pasca banjir nantinya, diantaranya dengan menetapkan sebagai bencana nasional sehingga bagaimana penanganan banjir di wilayah Sumatera ini benar-benar bisa optimal, cepat dan tidak bertambah lagi korban jiwa yang lebih banyak lagi. Karena angka 631 bukan angka yang kecil dan yang luka-luka yang dirawat juga ada sekitar 500-an, angka yang terus berpotensi untuk bertambah. Tentu kita berharap semuanya agar badai bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera ini segera berakhir. Ya, Terima kasih Pak mudah-mudahan. Ilmuwan atas waktunya menyempatkan hadir di podcast PKB TV dan jangan lupa subscribe channel YouTube PKB TV, juga di akun media sosial lainnya di X, di TikTok, Instagram, dan kita akan terus membahas isu-isu terkini dari Senayan untuk menyapa sahabat-sahabat bersama PKB TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya, terima kasih.